Nabi kita mencontohkan ketika kita berdoa meminta surga, suruh apa? Mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Layak tak layak, pantas tak pantas, Allah yang mantaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwa wal akhawat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, termasuk diberikannya taufik kepada kita untuk menimba ilmu syar'i, mengikis kejahilan dari diri kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan lalu kita telah berbicara tentang asma Allah Al-Afu. Akan tetapi di luar buku mini kita. Sekarang kita kembali ke pegangan kita untuk mengulas sedikit tentang asma Allah Al-Afu, zat sebagai zat yang maha pemaaf. Di sini dikatakan asma Allah Al-Afu disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Di antaranya dicontohkan pada surah An-Nisa ayat 43, Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Al-Afu secara ringkas disebut di sini sebagai zat yang maha memaafkan kesalahan dan dosa, memaafkan pelakunya, mengganti amal keburukannya dengan kebaikan, sebagaimana pada akhir-akhir surah Al-Furqan yang sudah tentunya disebutkan pada pertemuan lalu. Baginya maaf yang sempurna mencakup segala dosa yang diperbuat hamba, terlebih apabila si hamba memiliki sesuatu yang mengundang maafnya. Ada hal-hal yang mengundang maaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah tauhid yang murni. Tauhid yang murni. Dalilnya adalah hadithul bitaqah, hadis kartu la ilaha illallah, di mana disebutkan bahwa akan ada seorang hamba yang sedang dihisab, kemudian dia merasa sudah dirinya akan binasa. Kemudian disebutkan bahwasanya justru orang tersebut dibela dengan apa? Kamu lupa bahwa dirimu punya tauhid atau kalimat la ilaha illallah. Kemudian dihadirkan kalimat tauhid tersebut untuk ditaruh di
neraca kebaikannya, sehingga menjadi beratlah neraca kebaikannya, kemudian orang tersebut lolos dan lulus dari hisab. Kemudian juga hal yang mengundang maaf Allah di sini juga adalah taubat. Sebagaimana Nabi katakan, at-taibu kaman la dzambalah. Kaman la dzambalah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat ya, dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Kemudian al-istighfar atau istighfar ini juga akan mengundang maaf Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam melalui sabda dan perbuatannya, di mana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam tidak kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar setiap harinya. Kemudian amal soleh ini juga mengundang maaf Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian dari konsekuensi bertaubat, seseorang ketika bertobat dan kembali meminta ampun, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya akan lebih giat dia beramal soleh. Ketika dahulunya dia sering atau bolong-bolong sholatnya atau puasanya, maka ketika dirinya telah bertobat, orang tersebut biasanya akan memperbanyak sholat sunnah, akan memperbanyak puasa sunnah. Begitu pula kalau Allah berikan kelebihan harta, dia tidak hanya mencukupkan diri dengan zakat, tidak, akan tetapi dia akan ingat akan sedekah, kemudian infak dan lain-lain. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, manfaat beriman kepada asma Allah yang satu ini, yaitu al-afu. Yang pertama adalah tawassul dan memohon maaf akan berbagai dosa dan kekurangan hamba dengan asma ini, sebagaimana doa malam Lailatul Qadar yang warid dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kira-kira saya bisa menebak atau tahu kalau malam ini Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan?" Maka Nabi bimbing, katakanlah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha memaafkan, mencintai maaf, maka maafkanlah diriku. Inilah riwayat yang sahih. Sedangkan tambahan karim adalah tidak valid atau tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, manfaat dari asma al-afu ini adalah memaafkan orang yang menzalimi kita dan masa bodoh terhadap orang yang jahil. Nah, memaafkan orang yang menzalimi kita dan memaafkan ini tidak mudah. Minta maaf saja sulit, apalagi memaafkan. Akan tetapi hampir semua nabi ya diberi sifat oleh Allah, di antara kelebihan sifat atau akhlak mulianya adalah memaafkan. Nabi Yusuf bagaimana memaafkan saudaranya yang 10 yang membuat dirinya terlunta-lunta di masa kecilnya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Itu kata Nabi Yusuf. Tidak ada sudah tuding menuding, salah menyalahkan di hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian. Subhanallah, jiwa besar seorang Nabi Allah Yusuf. Begitu pula Nabi kita alaihissalatu wassalam lebih dan lebih ketika
penaklukan kota Mekah. Bagaimana Nabi SAW ya, memasuki kota Mekah dengan tawadhu, dengan rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana para pengganggu, para para penjahat ya kota Mekah saat itu, yang di hadapan Nabi sudah seperti semut yang tidak punya kekuatan apa-apa. Sedang Nabi SAW adalah di puncak kekuatannya. Namun ketika Nabi menanyakan kepada mereka, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Kalian kira mau kuapakan? Kata Nabi. Akan aku apakan kalian? Maka kafir Quraisy ya, dengan kehinaan mereka pada saat itu mengatakan, "Akhun karim ibnu akhin karim." Engkau saudara kami yang mulia dan putranya orang yang mulia. Subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan kepada mereka, "Idhabu fa antum tulaqa." Pergilah kalian, aku bebaskan. Allah. Sedang di antara mereka ada yang berbuat ini dan berbuat itu kepada Nabi. Tapi Nabi memaafkan mereka. Kemudian juga di sini dikatakan masa bodoh terhadap orang yang jahil. Karena dimanapun kita berada, ya, tidak akan lepas dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang iseng, orang-orang yang komen terhadap apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan. Maka dari itu di sini fungsinya memaafkan. Ketika kita memaafkan orang yang demikian, maka Allah akan mengatakan bahwa dirinya lebih utama untuk memaafkan hambaku yang begini tipenya. Setiap dari kita punya salah, dan ya, Allah akan memaafkan kesalahan kita jika kita juga mudah memaafkan orang lain. Nah, kemudian yang ketiga di sini, apa yang menjadi manfaat dari asma Al-Ghafur bisa digunakan pula untuk asma Allah Al-Afu. Nah, tinggal melihat kembali asma Allah Al-Ghafur. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih kepada asma Allah berikutnya, Al-Wahhab. Asma Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab di sini berarti wahaba yahabu, ay yu'ti bila 'iwad wala muqabil wala gharad wa duna istihqaq, wa innama yu'tika limaslahatik. Artinya wahaba yahabu adalah memberi tanpa ganti, ataupun tanpa tujuan tertentu, bukan karena ada maunya. Nah, ini bedanya Al-Khaliq dengan makhluk, bedanya Allah dengan manusia. Tanpa meminta ganti ataupun ganti rugi ataupun imbalan. Juga memberi tanpa kelayakan. Kalau orang kafir layak enggak dikasih sebenarnya? Dikasih kaya, dikasih layak enggak? Tidak layak. Ya, dia tidak pernah sujud kepada Allah. Dia tidak pernah puasa. Dia tidak pernah melakukan ketaatan, tidak layak. Akan tetapi karena Allah Al-Wahhab
maka Allah beri. Akan tetapi karena dunia di mata Allah tidak berharga, ya, lebih enteng dan lebih hina daripada sebelah sayap nyamuk, maka Allah kasih. Dan Allah ketika memberi limaslahati, untuk maslahat kita. Allah tidak punya kepentingan kepada kita. Kita menyembah Allah ataupun tidak, itu Allah tidak butuh. Tidak akan menambah kekuasaan Allah ketika kita taat, juga tidak akan mengurangi kekuasaan Allah ketika kita ingkar. Kekuasaan Allah tetap. Kemudian satu poin berkenaan dengan asma Allah Al-Wahhab ini, bahwasanya di dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan pemberian anak atau keturunan, Allah selalu memakai asmanya ini. Dan Nabi Ibrahim, Zakaria dan yang lainnya itu selalu juga menggunakan asma ini ataupun fi'ilnya ketika dalam bentuk kabar. Maksudnya, baik, ketika Allah memberi kabar kepada kita tentang kejadian Nabi Ibrahim, bagaimana terlambat atau telat punya anak, Allah katakan pada surah Al-An'am ayat 84, wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba kullan hadaina, maka kami berikan kepadanya Ishak, kemudian Ishak nantinya akan punya anak namanya Yakub. Kedua-duanya kami beri petunjuk, maksudnya akan jadi kami jadikan nabi juga. Kemudian ketika berbicara tentang karunia-Nya dalam urusan keturunan pula, Allah nyatakan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Surah Asy-Syura ayat 49. Allah memberi bagi siapa yang dikehendaki anak-anak wanita dan memberikan bagi yang Dia kehendaki anak-anak laki-laki. Allah katakan memberi di sini, bukan yun'im atau yu'ti, karena anak itu mahdu fadlim minallahi ta'ala, semata-mata karunia dari Allah, dan itu bentuk Allah mendekat kepada hambanya dengan pemberian anak. Meskipun Allah tidak butuh kepada hambanya, tapi agar hambanya itu apa? Merasa dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada ayat-ayat yang juga mengandung asma Allah Al-Wahhab disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. 1 kali bergandengan dengan asma yang lain, sedangkan 2 berdiri sendiri. Pada surah Al-Imran ayat 8 dalam bentuk doa yang Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. 1 berdiri sendiri. Ya Rabb, jangan Engkau gelincirkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk, dan berilah bagi kami dari sisimu rahmat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi, Al-Wahhab. Kemudian yang kedua pada surah Shad ayat 9, Allah nyatakan am indahum
khazainu rahmati rabbikal azizil wahhab. Di sini bergandeng dengan asma Allah Al-Aziz. Apakah mereka punya khazanah rahmat Rabbnya yang maha perkasa lagi maha pemberi. Kemudian yang ketiga adalah doa Nabi Sulaiman. Doa Nabi Sulaiman pada surah Shad ayat 35. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Rabb, ampuni aku, kata Nabi Sulaiman, dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada siapapun sesudahku. Bayangkan, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Di sini permintaan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Nabi Sulaiman tahu itu, meyakini itu, sangat meyakini itu, dan juga mempraktekkannya. Bayangkan permintaannya, sebelumnya dan sesudah aku kasihkan kepadaku kekuasaan yang sebelumnya belum ada orang yang punya, juga sesudahku jangan kau kasih lagi, kasihkan sama aku saja. Bayangkan, itu yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Allah kasih, iya. Ya. Di antaranya adalah apa? Diberikannya kepadanya bala tentara. Bukan hanya manusia, tapi jin juga. Bukan hanya jin dan manusia, tapi juga binatang. Gajahnya, semuanya, singanya. Bahkan juga dimudahkannya apa? Angin yang bisa dia perintah. Dan tidak ada sekarang, kalau sekarang dikatakan apa pasukan militer terkuat di dunia, ada jinnya enggak, tanya? Hah? Ada. Malah bisa dilipat sama jinnya. Disesatkan, ya kan? Ada yang pakai binatang dari gajah sampai yang terkecil, ada cuma Sulaiman. Bahkan Nabi kita sendiri alaihi salatu wassalam, ketika setan mengganggu beliau alaihi salatu wassalam dalam sholatnya, apa yang terjadi? Nabi kita mencekiknya, ya kan? Mencekiknya sampai keluar liurnya setan itu. Dan aku rasakan dinginnya, kata Nabi. Ini keistimewaan bagi Nabi kita. Tapi kemudian apa? Aku teringat, kata Nabi, permintaan Sulaiman ini. Dan aku sungkan, makanya aku lepas. Bayangkan, subhanallah. Aku udah enak sama kakakku Sulaiman, ya, salafku, pendahuluku. Ingat akan doanya. Wah, kalau ini nanti membatalkan anunya Sulaiman, biar ini kepunyaan Sulaiman alaihissalam. Subhanallah, tawaduknya Nabi kita alaihissalatu wassalam luar biasa. Begitu pula Nabi Zakaria alaihissalam ketika meminta keturunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau juga meminta dengan wahabli min ladunka dzurriyyatan, meminta keturunan dengan kata habli, kasihkan kepadaku. Dan begitu banyak juga, ya, sampai di masa kita yang namanya keturunan itu Allah mahalkan, Allah tahan, Allah atur
sehingga sebagian dari pasangan itu tidak langsung Allah berikan keturunan, dan bisa copy paste doanya Nabi Zakaria di awal surah Maryam, ya. Dimana kalau menurut kedokteran, periksa sana periksa sini, mungkin semuanya normal, baik suaminya atau istrinya, hanya saja Allah belum berkenan memberi. Allah belum berkenan memberi. Semuanya normal, ya, sudah dicek, sudah check up, sudah segala macam. Akan tetapi ketika Al-Wahhab belum ngasih, jangan harap. Bahkan ada di antara pasangan yang 5-10 tahun tidak punya anak, kemudian masing-masing mencari jalannya sendiri. Yang suaminya nikah lagi, berpisah, yang suaminya nikah lagi, langsung punya anak. Yang istrinya menikah lagi, langsung punya anak. Karena Al-Wahhab belum berkehendak pada pasangan pertamanya. Dan itulah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Jadi pemberian itu bukan di tangan manusia, bukan karena kehebatan kita. Semua ini ya karena az-dzul wal inkisar lillah. Allah menguji dan ingin melihat bagaimana kita ya, meminta, merengek kepadanya, ya, dan juga merendahkan diri di hadapannya. Oleh karena itu, jangan sampai di antara kita merasa telah beramal dan beramal. Jangan pernah merasa kita telah menjadi hambanya yang soleh karena sholatnya sudah 5 waktu di masjid, karena Ramadannya sudah puasa dan umrohnya misalnya, dan begitu pula dengan hajinya dan seterusnya. Jangan pernah melihat itu sehingga kemudian kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru yang ada pada diri kita hendaklah bal tara annaka la tastahiq. Justru kita hendaklah merasa diri kita sebenarnya tidak layak. Wa hinaha takunu ad-da'watu aqrab lil ijabah. Ketika kita sampai pada taraf ini, disitulah doa kita akan diijabah. Tapi kalau kita meminta kepada Allah dengan perasaan GR dalam tanda kutip tadi, karena kita sudah menjaga sholatnya, karena kita sudah ya banyak amalnya menurut bisikan-bisikan setan, ini bagian dari talbis iblis, ya, talbis iblis, maka justru itu akan lebih jauh dari diijabahnya doa kita. Sekali lagi, ketika kita merasa tidak layak sebenarnya untuk meminta-minta kepada Allah, tapi kita tetap meminta dengan menjaga amal kita, tentunya dengan menjaga amal kita, maka itu lebih utama, lebih ya, berhak untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam At-Tabari rahimahullah berkata tentang asma Allah Al-Wahhab ini, ayil mu'ti ibadahu at-tawfiq was-sadada lis-sabat 'ala ad-din wa tasdiqil kitabi wa tasdiqil mursalin. Bahwasanya Allah lah Al-Wahhab di sini maksudnya pemberi hamba-hambanya taufik, kesuksesan, bimbingan, wassadad, dan ketepatan dalam mengambil keputusan, dalam ya memilih
pilihan yang tepat, ya, pekerjaan, pasangan, rumah dan seterusnya. Litsabat, juga untuk tegar dalam taat kepada Allah, untuk istiqomah. Ini dari Al-Wahhab di atas agama, juga keimanan kepada Al-Quran dan para Rasul. Dan di zaman fitnah seperti ini, kita sangat-sangat butuh untuk menghidupkan makna yang demikian. Karena Allah lah yang memberi kita ketegaran dalam al-haq. Kemudian beliau katakan juga, ay yahabu liman yasha'u ma sya'a min mulkin wa sultanin wa nubuwah. Ketika beliau mengomentari firman Allah, Rabbana la tuzigh qulubana tadi, permintaan doa agar tidak digelincirkan hati kita. Al-Wahhab, kata beliau, adalah zat yang memberi siapa yang dikehendaki dan apa yang dikehendaki, berupa kekuasaan atau kerajaan, kekuasaan dan kenabian, kata Imam At-Tabari. Oleh karena itu Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa dengan doanya yang tadi dan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ketika kita meminta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Sebagaimana Nabi Sulaiman tadi, kemudian Nabi kita sendiri bagaimana mencontohkan ketika kita berdoa meminta surga. Surah apa? Minta Al-Firdaus Al-A'la. Mintanya Al-Firdaus Al-A'la. Mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Layak tak layak, pantas tak pantas, Allah yang mantaskan. Gitu saja. Kalau dalam masalah doa, permintaan, ya, Allah yang Al-Wahhab, dan tidak ada sesuatu yang mustahil, tidak ada sesuatu yang mahal bagi Allah bila Allah kehendaki itu untuk hambanya. Nah, sedangkan Al-Khattabi menyatakan tentang Al-Wahhab, huwa allazi yajudu bil 'ata' an dhahri yadin min ghairi istifadah. Al-Wahhab yaitu zat yang memberi dengan loman tanpa mengharap manfaat, bahkan tanpa diminta, ya, dan juga maslahat. Sedangkan Al-Khulaini menyatakan bahwasanya makna Al-Wahhab al-mutafaddil bil 'ataya al-mun'im biha la an istihqaqin alaihi, yaitu zat yang memberi banyak pemberian, yang melimpahkan nikmatnya bukan karena kelayakan hamba tadi, bukan karena kelayakan atau berhaknya hamba tadi. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang bisa memaksa kepada Allah untuk dikasih. Tidak ada makhluk yang bisa menekan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi. Akan tetapi Al-Wahhab memberi bahkan kepada hambanya yang tidak layak, bahkan kepada hambanya sekali lagi yang tidak layak, yang kafir, yang mulhid, yang ateis, yang dikasih sama Allah, ya. Dikasih 60 tahun bernafas, padahal kalau satu tabung O2 oksigen di rumah sakit berapa? Itu untuk berapa jam? Ini untuk 60 tahun Allah kasih.
70 tahun cuma-cuma, sedang dia kafir, sedang dia ateis, sedang dia macam-macam. Itulah Al-Wahhab. Nah, dan itu kata An-Nasfi di sini dalam mendefinisikan asma Allah Al-Wahhab, Al-Kathirul Mawahib Al-Musib biha mawaqi'ahum alladhi yuqassimuha ala man taqtadihi hikmatuhu. Ini tambahannya. Al-Wahhab adalah zat yang banyak memberi, yang tepat ketika memberi kepada tempat-tempat yang membutuhkan. Begitu pula dibaginya kepada siapa-siapa sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ibnul Qayyim dalam Nuniyahnya mengatakan, wa kadzalikal wahhabu min asma'ihi fanzur mawahibahu madal azmani ahlas samawatil ula wal ard an tilkal mawahibi laisa yanfakkani. Ya. Begitulah Al-Wahhab termasuk asmanya, kata Ibnul Qayyim, maka lihatlah pemberian-pemberiannya sepanjang masa. Pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi penghuni langit yang tinggi, yang atas, ataupun bumi. Dan itulah pemberian-pemberian Allah kepada penghuni keduanya yang tak terpisahkan. Subhanallah, ya. Pemberian Allah di masa kita berbeda dengan pemberian Allah di masa sebelum kita, yang sekarang pun akan berbeda dengan masa yang akan datang. Kakek kita atau buyut kita, bahkan mungkin datuk kita, tidak pernah merasakan nikmatnya naik pesawat. Apa jangankan pesawat, bis AC saja tidak tahu rasanya nikmatnya. Tetapi Al-Wahhab memberikan itu kepada kita. Entah apalagi nanti ada kendaraan sesudah ini yang mungkin kita tidak merasakan nikmat itu, tapi Allah berikan kepada generasi yang setelah kita. Itulah Al-Wahhab. Nah, sedang Al-Wahhab juga yang memberikan anak yang saleh kepada Dawud alaihissalam. Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Dan kami berikan untuk Daud putranya Sulaiman sebagai sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia cepat kembali, cepat bertobat kepada Rabbnya. Dan betul saja sifat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, bagaimana Nabi Sulaiman ya, memotong kuda pilihan yang melalaikannya dari sholat asar. Subhanallah. Jadi kalau ada di antara kita, di antara antum ini yang melalaikan dari sholat asar karena mandiin mobilnya misalnya, siapkah mencontoh Nabi Sulaiman? Allahul musta'an. Baik, ya tentu ni'mal 'abd, Nabi Sulaiman adalah sebaik-baik hamba, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi Zakaria ketika memohon kepada Allah keturunan, maka Allah katakan fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Sebagai pemberian dari Allah, maka kami kabulkan doanya, kata Allah, dan kami berikan untuknya Yahya setelah kami perbaiki istrinya, yaitu kesehatannya, sehingga siap untuk kemudian mengandung atau hamil.
dan melahirkan Yahya. Nah, begitu pula Allah berikan kepada Nabi Ayub sesudah Allah tarik, sesudah Allah ambil karunia-Nya berupa harta dan anak keturunannya untuk kemudian diganti kembali oleh Allah dengan yang lebih. Wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna, pada surah Shad ayat 43. Dan kami berikan untuknya keluarga yang seperti dulu. Begitu pula maksudnya adalah istri dan anak-anak. Begitu pula Allah berikan kepada Nabi Musa saudaranya Harun, yang kemudian diangkat juga sebagai nabi dan rasul, sebagai penopang atau penguat dakwahnya. Pada surah Maryam ayat 53 Allah nyatakan wa wahabna, pakai kata wahab juga, lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan masih banyak tentunya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabinya dan juga terhadap kita-kita selaku hambanya. Karena waktu juga yang membatasi kita, semoga yang sedikit ini memberikan manfaat dan menggugah kita untuk tepat ketika meminta kebutuhan kita kepada Al-Wahhab dan memanggil Allah dengan Asma Al-Wahhab dalam doa-doa kita, sebagai praktek, sebagai aplikasi dari kajian kita atau pendalaman kita terhadap Asma Allah Al-Wahhab. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.